Hello, kembali lagi bersama dengan gue Michael Kristiawan. Kali ini gue akan membahas tentang podcast satu kata. Kata yang akan gue ceritain adalah idealisme. Apa itu idealisme? Ya, ini adalah sebuah ide. Jadi ini bakal gue ceritain di dalam podcast episode ini tentang idealisme, tentang pandangan idealisme seperti apa. Dan menurut gue idealisme itu, orang yang idealis itu cocok atau enggak atau gimana ya, dan kehidupan gue dengan idealisme belakangan ini. Buat kalian yang pengen dengerin persepsi gue tentang idealisme, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Oke, jadi podcast satu kata tentang idealisme. Hal ini tuh gue tahu tentang idealisme dari ketika gue kuliah DKV, jadi desain komunikasi visual di BINUS. Nah, karena gue kuliah desain, maka muncullah karya-karya seni yang berasal dari ide. Bener dong, jadi gue bikin sebuah karya berasal dari ide yang ada di pemikiran gue. Dan ide itu berasal dari apa yang gue pelajarin, apa yang gue lihat, apa yang gue tahu. Itu namanya ide. Jadi idealisme adalah menurut gue itu ya pemikiran atau keadaan yang bekerja sesuai dengan ide atau pemikiran gue gitu. Jadi pandangan ini, ya gue misalnya gue bikin karya nih, gue bikin karya orang menggambar ya. Bukan, gue gambar orang lagi gambar gitu ya. Nah, di otak gue tuh seideal yang gue punya itu kayak gini nih idealnya nih. Atau gak usah bikin karya deh, terlalu susah karena gue gak bisa gambar. Jadi jadi misalnya gue bikin poster deh, poster banner gitu ya. Nah, di otak gue ada tuh hal-hal yang idealnya. Jadi sesuai dengan idealisme gue, harusnya seperti ini, seperti harusnya kan. Karena memang itu belum terjadi, itu hanya ada di pemikiran gue. Maka sebab itu disebut dengan idealisme, sesuai dengan ide yang ada di otak gue. Tapi seringkali nih, seiring dengan waktu, seiring dengan perjalanan hidup gue, banyak banget kejadian-kejadian, hal-hal yang di luar idealisme. Jadi gak sesuai dengan pemikiran gue. Dan otomatis itu akan menyakiti dong, akan membuat kecewa, membuat tidak senang, perasaan yang sedih misalnya. Ya bisa aja, contohnya nih, gue lagi mau pergi ke restoran baru, terus gue mau makan di sana, nyampe sana tutup. Kan gak sesuai dengan ide yang ada di otak gue kan. Kita makan di restoran ini yuk. Nah, hal itu kan jadi bikin sedih kan, idealis itu. Oleh sebab itu belakangan ini, jadi udah ya mungkin 15 tahun sejak gue lulus, gue kerja, gue menggunakan konsep idealis itu. Terus sampai di satu titik gue ngerasa kalau idealis itu membuat keadaan mental gue kurang baik. Benar-benar gak baik loh. Jadi karena gue akan selalu mengkritik dong, kan ini gak sesuai dengan idealisme gue, ini gak sesuai dengan apa yang gue mau, ide gue nih. Di satu sisi itu baik karena dengan lu ngasih tahu idealisme lu kan, jadi orang akan ngikutin ide lu kan, orang akan ngikutin standar lu nih. Tapi kalau gak sesuai kan lu jadi sakit, maksudnya lu jadi sedih gitu. Makanya gue berusaha menurunkan titik idealisme gue serendah-rendahnya. Sekarang nih, udah lama sih. Jadi ketika ada apapun, bener-bener apapun yang terjadi gitu. Contoh nih misalnya,
Ya itu, temen gue ngajak pergi ke restoran baru lah, apalah, oke gue pergi aja, tapi gue nggak punya idealisme. Jadi gue ya let it flow aja. Ya kalau restoran tutup ya nggak apa-apa. Kalau rasanya nggak enak ya nggak apa-apa. Bener-bener bener-bener idealisme gue turunin. Terus juga ketika gue bikin desain, gue udah bener-bener menurunkan standar idealis gue. Jadi lebih ke technical ya. Jadi bukan idealis lagi tapi ke technical. Contohnya nih, ketika lu pengen ada menggambarkan A, B, C, D gitu ya gambarin aja, nggak usah pakai menurut gue nih warna ini bagus, menurut gue warna ini tuh cocok gitu. Tadi kurang naik dikit, ini kurang turun dikit. Itu nggak objektif. Maksud gue hal itu bagus kalau ya bisa naik bisa turun, cuman kan ya itu kan idealisme elu, itu idealisme gua gitu, bukan hal yang perlu diubah gitu. Contohnya nih misalnya logonya itu aduh kayaknya hurufnya kurang naik dikit deh. Itu sesuai apa? Sesuai dengan kesukaan lu kan, idealisme lu kan. Tapi kalau sesuai dengan keadaan, huruf itu udah kelihatan. Nah, kayak gitu maksud gua. Yang penting tuh keterbacaan, kelihatan, dicetak dicetak gampang kelihatan. Nah, kayak gitu tuh. Terus warnanya juga bisa diaplikasiin di background gelap, background terang, terus cetakannya nggak terlalu mepet ke kiri, mepet ke kanan, ada marginnya ya, ada apa? Ya ada gridnya. Ya itu yang standar aja, maksudnya kayak ada SOP lah gitu kalau lo bikin desain kan. Yang penting kelihatan, nggak keterbacaan. Kalau dicetak juga tetap kelihatan, hurufnya juga yang enak dilihat, enak dibaca. Itu jadi gue udah mulai menurunkan konsep idealisme gue, pemikiran idealis ya gue setidaknya hidup lebih damai sih. jadi ya gitu deh, itu tentang idealisme ya. Nah kalau menurut filsafat Yunani, ide itu tuh adalah dunia, idealisme itu adalah dunia di dalam jiwa. Jadi lu punya jiwa, lu punya pandangan, dan lu punya ide, makanya lu akan mengaplikasikan, mengeluarkan ide-ide itu gitu. Idealisme itu sih yang mau gue ceritain tentang idealisme. Jadi inspirasi baru, ide-ide baru boleh aja, cuman kan kalau dipaksain ya ada hal-hal yang memang bisa terjadi tidak sesuai dengan idealisme tersebut. Ya udah, relain aja. Karena kenyataannya adalah ada hal-hal yang memang lo harus terima realitanya seperti apa. Realistis berarti. Jadi benar-benar realitanya aja. Kalau emang restorannya tutup ya tutup. Kalau memang logonya nggak bisa dicetak karena kekecilan, misalnya lu bikin kartu nama tapi hurufnya terlalu kecil, kan kartu nama udah kecil, hurufnya kecil jadi nggak kelihatan. Kalau nggak lu misalnya mau bikin logo warnanya hitam tapi cetak di background merah gelap, nggak kelihatan. Dan itu ya realitanya seperti itu. Karena emang ada hal-hal yang realitanya tidak sesuai dengan idealisme gitu. Thank you loh buat yang udah masih dengerin podcast gue tentang podcast satu kata tentang idealisme. Sampai jumpa di podcast satu kata episode berikutnya. Bye bye. Have a nice day guys.